Salam tentara Tuhan di akhir zaman. Salam prajurit yang baik dari Yesus. Salam kiri kanan saudara, katakan salam perjuangan saudara. Ya, salam perjuangan buat kita semuanya. Haleluya saudara. Ya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanggal 18 ini yaitu hari Kamis, kita akan merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari Kamis ya. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, berulang-ulang kali untuk menunjukkan bahwa Dia hidup. Ya. Nah saudara-saudara, kita akan melihat dari firman Tuhan. Saudara-saudara, judul firman Tuhan hari ini saya beri judul sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Tuhan Yesus memisahkan murid-muridnya. Karena kita tahu pada waktu Pentakosta berapa orang saudara? 120 di ruang atas. Di manakah yang 5.000 orang yang banyak itu? Yang melihat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Di manakah orang-orang banyak yang mengalami yang ada pada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berjalan di dunia ini? Orang banyak disembuhkan. Di mana mereka semua? Gitu. Dan di manakah orang-orang Farisi? Mari kita ajukan sebuah pertanyaan. Bila selama hidup Tuhan Yesus dia begitu menghadapi oposisi, penolakan yang sedemikian besar, bukankah bila Tuhan Yesus mau merebut kemenangan seperti pikiran kita? Coba bilang seperti pikiran kita kah saudara? Bilang gitu. Seperti pikiran kita, coba. Apa itu pikiran kita? Bukankah waktu Tuhan Yesus bangkit adalah waktu yang sangat bagus, tepat untuk dia menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang menghina dia? Haleluya saudara. Seketika itu mungkin mereka langsung terbanting, ya kan? Apalagi yang berani menampar dia, betul saudara? Pak, ya, dikasihkan Tuhan Yesus jubah kan? Dikasih mahkota duri, toh? Lalu diambil bulu, dipukul kepalanya. Pak, salam hai raja orang Yahudi. Lalu dia apa? Ditempeleng Tuhan Yesus. Benar apa tidak ceritanya? Pak. Jadi kalau Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang itu, kira-kira orang itu bagaimana menurut pendapat saudara?
Apakah dia akan disko, saudara? Disko kejat-kejat, lalu kemudian kena serangan. Aduh, ternyata aku sudah menampar Yesus. Dan kemungkinan besar dia berseru dalam bertobat. Coba renung. Kenapa berulang-ulang kali selama 40 hari Tuhan Yesus bangkit? Dia tidak datangi kepada orang-orang Farisi itu. Dia tidak datang kepada, oke lah orang Farisi lewatlah Pak Pendeta, saking jahatnya. Tapi minta tolonglah 5.000, masa sih 120? Kenapa Tuhan? Apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi? Coba renungkan. Ini ditulis bukan untuk kita baca saja lalu lewat. Nah, ada artinya. Tuhan Yesus memisahkan murid-muridnya sebelum dia naik ke surga dengan sebuah tujuan. Katakan sebuah tujuan. Ya, yang membangun gerejanya di bumi. Tubuhnya yang akan bergerak setelah dia pergi ke surga. Dan dia benar-benar memisahkan. Bukan semua orang yang pernah hadir dalam pelayanannya. Lihat saudara. Bisa kita tangkap saudara? Bisa ya? Nah begitu. Nah saudara, jadi memisahkan murid-muridnya bukanlah sebuah perpecahan. Itu perlu digarisbawahi. Jadi kita tidak boleh melihat ketika Tuhan Yesus memisahkan murid-muridnya, bukan perpecahan terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus, tidak. Kita harus melihatnya dengan jelas. Haleluya. Nah saudara, memang tingkat pengenalan kita kepada jalan Tuhan, pengertian rohani kita mungkin berbeda-beda. Itu sebabnya kita perlu gembala. Gembala yang bisa mengajarkan kita firman Tuhan, menuntun kita kepada maksud dan rencana Tuhan. Haleluya saudara. Bila kita tidak mengerti, memang ya mungkin kita akan berkata perpecahan sedang terjadi kepada semua pelayanan Tuhan Yesus. Seharusnya Tuhan Yesus bangkit dan mengumpulkan, mungkin bukan hanya 5.000, banyak sekali orang-orang. Tapi tidak demikian dicatat di dalam Alkitab kita. Ada haleluya. Nah, saya harap ini bisa memberikan pencerahan, pengertian dari firman Tuhan bagi kita semua domba-domba Tuhan, ya anak-anak Tuhan. Nah, saudara, juga ini satu lagi yang menarik. Kenapa Tuhan Yesus tidak menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, orang-orang Farisi, kepada orang-orang Farisi dan kepada keluarganya yang menolak dia di Nazaret? Sudahlah, Tuhan Yesus tidak menampakkan diri sama orang Farisi, oke lah. Tidak menampakkan diri kepada orang banyak, oke lah. Bagaimana dengan your family, Jesus, yang ada di Nazaret, yang menolak dia? Kan dicatat jelas di Alkitab. Dicatat bahwa keluarganya menolak dia, sehingga Yesus pergi dan pergi kepada jiwa-jiwa. Ada haleluya. Tuhan, masa tidak ada tempat untuk saudara-saudaramu, untuk sepupumu, untuk kerabatmu? Kenapa tidak kau berikan sebuah ruang khusus 40 orang di blok untuk keluarganya Tuhan Yesus? Dari 120 jadi tinggal 80 untuk orang lain. Tidak. Perhatikan baik-baik, ini yang dicatat di Alkitab kita. Kenapa? Nah, apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi? Bagaimana Tuhan Yesus? Beranikah kita berkata Tuhan Yesus tidak mengasihi? Apakah Tuhan Yesus tidak mengampuni keluarganya tadi? Apakah Tuhan Yesus tidak mengampuni 5.000 orang tadi? Beranikah kita berkata demikian? Tentu saja tidak. Ada haleluya saudara? Haleluya. Tentu saja, katakan tentu saja Tuhan Yesus mengasihi. 1, 2, 3. Tentu saja Tuhan Yesus mengampuni. Katakan haleluya. Tentu saja Tuhan Yesus mengampuni. Nah saudara, ini yang disebut sebagai rekonsiliasi tidak terjadi antara Tuhan Yesus dan murid-murid dan 5.000 orang ketika dia bangkit dari antara orang mati. Rekonsiliasi tidak terjadi antara Tuhan Yesus dan orang-orang Farisi.
rekonsiliasi tidak terjadi antara Tuhan Yesus dan keluarganya yang menolak dia. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi mereka semua. Ada haleluya. Tuhan Yesus mengampuni mereka semua, tetapi rekonsiliasi hanya tidak terjadi kepada orang-orang yang sudah menolak dia, yang berbuat jahat kepadanya. Kenapa? Sebab rekonsiliasi membutuhkan dua pihak. Yang satu korban. Siapa korbannya? Tuhan Yesus. Yang satu sebagai korban, dia harus mengampuni dan dia harus mengasihi. Tetapi orang Farisi harus bertobat. Rekonsiliasi hanya bisa terjadi bila dua belah pihak. Makanya saya mengajarkan suami istri, ya, kalau ada yang salah, yang disalahin, misalnya istrinya yang disalahin, istrinya tuh harus mengasihi dan harus mengampuni. Gak boleh bilang begini, cerai, gak boleh ya. Kalau dia saudara tuh, gak boleh ya. Lalu yang suaminya udah tahu salah, bertobatlah saudara. Kalau suami kalau salah nggak bertobat, bikin capek. Memang siapa suruh bertobat? Ya, harus bertobat. Kalau suami nggak bertobat atau sebaliknya istri nggak bertobat, maka yang terjadi adalah satu pihak mengasihi dan mengampuni. Tapi mungkin saudara nggak akan bisa melihat dia sama-sama duduk seperti saudara nih sebelah-sebelahan suami istri. Kenapa tidak terjadi rekonsiliasi? Itu dibuktikan. Kenapa Tuhan? Kan betapa baiknya momentum kebangkitanmu. Engkau datang dengan penuh cahaya, tembus tembok. Bayangkan kalau Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, di situ kan ada imam besar, Sanhedrin, dan semua orang-orang yang menghina Tuhan Yesus, yang merendahkan dia. Coba Tuhan Yesus tiba-tiba muncul di situ ketika mereka sedang berkumpul. Apakah tidak pikiran kita ya? Lutut bertelut, lidah mengaku. Tapi kenapa dia terjadi? Karena pertobatan hanya berlaku ketika kehidupan masih ada. Waktu Yesus masih di dunia, orang itu harus bertobat. Haleluya saudara. Waktu kita masih hidup, kita harus bertobat. Itu dia. Nah saudara, Makanya ada sebuah kisah bagus sekali. Saya renungkan firman Tuhan ini. Kisah tentang Tuhan Yesus ditutup waktu dia di atas kayu salib. Ada siapa di sebelah kiri kanannya? Ada penjahat. Sebenarnya kesimpulannya, ya, korban itu, Yesus itu mengampuni dan mengasihi. Tapi orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, kalau orang-orang berbuat jahat disebut sebagai apa? Coba dulu. Orang jahat disebut sebagai apa? Kalau orang pelukis disebut? Iya. Orang bisa jahit baju disebut? Oke. Jadi yang di sebelah kanan kiri Yesus disebut? Iya. Enggak kebetulan itu. Di saat-saat terakhirnya ada penjahat. Nah kadang-kadang dalam sebuah konflik ya, kita bingung mana sih penjahatnya. Coba saudara nonton film India. Siapa suka film India di sini? Film India itu saudara-saudara bingung mana penjahatnya. Semua itu memang ciri khas film India supaya orang penasaran. Dikasih seri Tuan Takur sampai seri ke-42 gitu ya dulu ya, ada yang siapa lagi? Apa namanya? Bukan Tuan Takur, ada namanya itu yang perempuan itu. Apa itu? Ya. Sehingga ibu-ibu ini ingatnya sama Syahrukh Khan ya. Bapak-bapak ingatnya tak sama siapa. Nah pokoknya pada intinya film India itu bikinnya berseri. Terus film yang paling lama film apa saudara? Film India. Bingung kita, mana sih penjahatnya? Yesus menjelaskan penjahat kiri kanannya. Jadi saudaraku, pada akhirnya sebenarnya penjahat itu harus bertobat. Begitu sebenarnya. Kita ini kan orang jahat semua. Tapi sudah bertobat. Tapi bila kita ya, menyadari bahwa keselamatan kita terancam, maka tidak ada kata lain, itu mesti bertobat. Mau dinego dari kiri, kanan, depan, belakang, tidak ada jalan lain.
Ada dua penjahat kiri kanan Yesus. Yang satu bertobat berakhir di Firdaus. Yang satu tidak bertobat. Di mana dia berakhir? Ya, saudara yang jawab. Itulah kenapa ada kisah dua penjahat di kiri kanan Tuhan Yesus. Karena penjahat harus bertobat. Mungkin kita bingung, yang mana sebenarnya penjahat ini? Nanti di akhirnya baru ketahuan. Ya, ini rupanya penjahatnya baru kelihatan. Nah, setelah kelihatan siapa penjahatnya, sama kiri kanan Tuhan Yesus, penjahat harus bertobat. Kalau penjahat gak bertobat, sebelahnya lagi berakhir tanpa Yesus. Saudara, mari kita baca dulu ya, Wahyu 22 ayat 11 sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 11 dan 12 ya. Saya minta saudara yang membaca, ya, istri saya tolong dipandu, ada yang saya harus kerjakan sedikit. Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Ambil naiknya, Mak. Sama-sama ya. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat 12, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, saudara-saudara, kita lihat kedatangan Tuhan Yesus. Maranatha, Maranatha, Yesus datanglah segera. Inilah pengharapan kita. Untuk 3 tahun terakhir inilah kita semua sudah berjuang di jalan perjuangan, di garis perjuangan kita. Dan garis perjuangan kita cukup keras, maksudnya cukup tinggi, saudara. Kita berani membayar harga hal yang demikian. Dan saya mendorong semua anak-anak Tuhan, baik yang ada di sini maupun di internet, lanjutkan perjuangan kita. Ya. Jangan turunkan standarnya. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Haleluya, saudara. Ya, begitu. Ya. Nah, saudara, kita lihat di sini ada pemisahan dari Tuhan. Ini bukanlah sebuah perpecahan, bahkan sudah dicatat, bahkan sebelum hari Tuhan itu datang dan membawa upahnya. Jadi Tuhan ini balaskan upah, bawa upah. Semua dapat. Tergantung sekarang apa yang kita bawa sama Tuhan. Ada upah bagi orang-orang, dikatakan yang menguduskan dirinya, ada upahnya. Bagi orang-orang yang setia, berbuat kebenaran, ada upahnya. Tapi juga bagi orang-orang yang jahat, ada juga upahnya. 5 gadis bodoh menerima upahnya penuh, saudara, bukan separuh-separuh, penuh. Gadis bijaksana juga menerima upahnya penuh, saudara-saudara. Jadi sekarang ini kembali kepada kita, anak-anak Tuhan. Ada haleluya, saudara. Kembali kepada kita. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ada pembiaran dari Tuhan. Yang jahat biarlah terus jahat. Ya, yang kudus biarlah terus kudus. Jadi berusahalah sedemikian rupa supaya kita tahu bahwa kita ada di jalan pertobatan dan di jalan perjuangan di akhir zaman ini. Taunya dari mana? Saya mau kasih tahu sekarang. Dengar baik-baik. Semua karunia, Alkitab berkata, karunia itu tunduk kepada manusia. Karunia nabi tunduk kepada nabi, kepada hamba Tuhan. Berarti di atas karunia masih ada anak Tuhan, hamba Tuhan. Haleluya. Hamba Tuhan atau anak Tuhan ini harus tunduk kepada firman. Ada haleluya, saudara. Sehingga kita semua tidak usah bingung. Ya,
Dari terang firman Tuhan kita bisa melihat semuanya jadi terang. Amin, saudara. Ya. Kalau ada orang yang mengagungkan karunia, aduh, gampang tersesat itu. Haleluya, saudara. Kenapa? Karena mungkin nggak bisa diberitahu sama hamba Tuhan. Masih dua levelnya di atas lagi baru firman Tuhan. Begitu, saudara. Ada haleluya, saudara? Ya, gitu ya. Jadi, saudara, biarlah kita dipimpin oleh terang firman Tuhan sampai Tuhan datang. Nah, sekarang mari saya akan ajak kita lihat bacalah dalam Sakaria pasal 11 ayat 9. Mari kita buka bersama-sama. Sakaria pasal 11. Sebelum Maleakhi. Sakaria 11 ayat 9. Mari kita baca. Lalu aku berkata apa? Aku tidak mau lagi menggembalakan kamu yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Sudah lihat di sini judulnya itu 2 macam gembala. Waduh, ini ayat agak, saudara tidak akan jumpai ayat seperti ini. Ya, ini Tuhan berbicara lewat Nabi Zakaria. Tuhan bilang gini, supaya kita tahu di akhir zaman ini memang mesti makanannya sangat keras. Karena makanan keras membuat kita kuat, berjaga-jaga, dan mengetahui jalan mana yang harus kita pilih. Ada haleluya? Makanya dikatakan orang dewasa itu dia mempunyai panca indera yang terlatih, sehingga dia bisa membedakan mana yang baik, mana kehendak Allah, ya gitu ya. Enggak sekedar nubuat, enggak. Saudara ingat kan ada nabi tua yang datang di gereja kita? Wih, dia bernubuat dan dia berkata, I am a prophet. Mungkin beberapa saudara mulai gemetar, waduh, matanglah kita datang nabi tua ke gereja kita. Lalu saya cek dia dengan firman Tuhan, dia tidak tahu. Dan dia tidak mengenal firman Tuhan dengan baik. Saya langsung berkata kepadanya, saksinya Ibu Kristina. Saya berkata kepadanya, I know who you are. Saya tahu, karena dia di gereja saya, di tempat saya melayani, dia berkata, ada kesombongan di tempat ini. There is a pride here. Hello, bukannya dia datang kemari atas rekomendasi saya yang kasih surat undangan, tidak bisa masuk sini. Nah, singkat cerita, ya, saya cek ternyata dia nggak tahu firman Tuhan. Nah, karena dia terus berkata, I am a prophet of God, walaupun tidak tahu firman Tuhan, sembarangan jadinya, saudara. Saya berkata kepadanya, I know what kind of man you are. Saya tahu siapa kau, orang seperti apa. You are rich, kamu kaya. And you are playing prophet. Kau main-main jadi nabi di akhir zaman. You are playing prophet in the end times. You are false prophet. Kau nabi palsu. Titik, saudara. Saudara, hamba Tuhan itu benteng terakhir daripada penyesatan. Dia harus pegang firman Tuhan. Haleluya, saudara. Bila tidak nanti bisa kacau balau. Bingung nanti domba-domba. Haleluya, saudara. Nah, kalau saudara sudah lihat gembala saudara begitu, saudara mesti cek ini, lihat apa kata firman Tuhan, apa kata Nabi Zakaria. Aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Waduh, gawat ini. Selama ini, saudara-saudara dikasih Tuhan, ya, biasanya orang berpikir bahwa hamba Tuhan itu bisa dinilai atau dipikir dan dibicarakan buruk, dibicarakan negatif. Biasanya tuh begitu. Oh, itu begitu, ya, taulah. Sementara hamba Tuhan itu nggak pernah ngomongin dia yang jelek-jelek. Hamba Tuhan itu tugasnya apa, saudara?
ya berdoa melayani Tuhan, dikasih firman Tuhan sampaikan sama jemaat Tuhan. Haleluya saudara. Nah, tapi kebanyakan bukan hanya di Bali ya, biar kasih tahu ya, di seluruh dunia itu memang begitu. Di Alkitab juga dicatat, nanti kita akan baca. Jadi biasanya itu hamba Tuhan itu memang dibicarakan seperti itu, dan kita tahu biasanya begitu. Cuman saya tidak membiasakan diri saya begitu. Makanya saya pegang kebenaran. Ada firman Tuhan yang berkata, Tuhan memperhitungkan kita sesuai dengan kebenaran kita. Kalau saudara memang orang yang takut akan Tuhan, lalu ada orang yang tidak takut akan Tuhan main-main sama saudara, tenang saja, Tuhan memperhitungkan kepada saudara seperti kebenaran saudara. Haleluya saudara. Karena memang semua orang harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Ya, nah, saudara, biasanya begitu. Tapi kalau kita perhatikan di sini, gembala bisa menolak menggembalakan. Ini kan ayatnya begitu. Aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Jadi ini benar-benar mematahkan daripada arogansi. Kadang-kadang arogan itu kita nanti lihat. Ini bukan berita baru, ada di Alkitab semua. Sebenarnya saya sudah khotbahkan lama sih. Bahkan saya sebenarnya sudah khotbahkan lama sampai itu dicatat di dalam Alkitab itu, ya, bokor-bokor ukupan orang-orang yang seperti itu, ya, itu ditempa tipis-tipis menjadi salut pada, ditulis itu pada mesbah. Jadi kalau dalam pelayanan itu disalut di depan ini supaya orang itu sebagai peringatan. Nah, tapi kadang-kadang orang lupa itu tuh untuk peringatan. Ada apa rupanya yang disalut tipis-tipis di depan itu? Itu adalah bokor-bokor orang-orang yang bukan melawan Tuhan. Dia merasa dia memang dipimpin Tuhan dan dia melawan hamba Tuhan, begitu loh. Itu kisahnya. Lalu akhirnya Musa berkata, ya sudah, Musa juga nggak berurusan jauh-jauh, sudah menjadi urusan Tuhan, biar Tuhan tentukan siapa kepunyaannya. Datanglah api Tuhan, membakarlah, bukan yang dibakar itu korban, tetapi orang-orang yang jahat itu. Lalu kemudian apa yang harus dibuat semua ini? Orang-orangnya sudah meninggal dunia semua. Bokor-bokornya itu ditempa tipis-tipis alat-alat persembahan itu, disalutkan pada mesbah. Mesbah itu ditaruh bukan di belakang, di depan, supaya semua orang Israel itu lihat. Sebagai peringatan, kalau mau datang sama Tuhan, jangan kena seperti yang tipis-tipis itu yang disalut pada mesbah. Nanti kalau kena seperti begitu, nanti sama nasib kita kayak gitu. Haleluya saudara. Ya, ini perlu saya berikan pengajaran, karena tugas saya mengajarkan apa sebagaimana yang Musa kerjakan. Karena dia menerima pelayanan dari Tuhan. Saya juga pelayanan saya sih kecil ya. Tapi doakan saudaraku ya, kita berdoa ya. Kenapa saudara minggu depan ini kita bawa firman Tuhan di Jakarta, itu beritanya itu adalah tentang akhir zaman. Yang selama ini saya korbannya itu hanya sampai kepada media internet. Banyak sih yang sudah mendengarkannya, tetapi penduduk lewat radio itu di daerah Tangerang DKI Jakarta itu 10,5 juta jiwa. Jawa Barat itu 40,5 juta jiwa. Saudara lihat, saya tidak sekedar hanya memberitakan Injil. Saya tahu apa yang sedang saya kerjakan. Sasaran kita jelas. Ya, haleluya saudara. Dan itu jiwa-jiwa itu nanti mendengarkan tentang adanya bahayanya dosa, tidak mengenali zaman dan perlu bertobat. Dan juga ada dosa yang yaitu penyesatan parmakia, dan itu perlu pertobatan. Gereja-gereja tidak mengkhotbahkannya, mereka akan dengar lewat radio. Haleluya saudara. Lalu ada juga tentang dosa apostasia, mereka nggak tahu. Mereka pikir tunggu dulu murtad. Bunda, murtad itu ada sebuah kata yang namanya apostasion, di sebelahnya apostasia. Dan apostasion itu adalah surat cerai, bukan surat murtad. Berarti apostasia adalah sebuah proses seperti yang saya jelaskan dalam khotbah saya. Makanya doakan. Ada haleluya saudara, kita berdoa. Ini didoakan sama grup BTI, didoakan sama grup GKS, didoakan sama grup KKAJ. Lihat saudara, di akhir zaman ini Tuhan sudah bawa saya kepada tentara-tentara, rekan-rekan seperjuangan dari berbagai tempat di Indonesia.
Nah, saudara jangan ketinggalan di sini. Haleluya, saudaraku. Ya. Saudara boleh ketinggalan. Ya. Jangan katakan karena misalnya ada sebuah hidangan masakan. Jangan katakan kalau di situ ada misalkan ada saudara lihat ada laba-laba kecil mati, lalu waduh percuma semua doa-doa ini, percuma semua satu hidangan. Tidak. Musa tidak pernah percuma melayani Tuhan. Haleluya, saudara. Musa sabar. Itu Musa sabar hampir 40 tahun kurang lebih. Ya, bukan berarti karena adanya Datan, Korah dan Abiram lalu semua gak perlu lagi melayani Musa. Jangan kita bereaksi tidak seperti firman Tuhan. Semua itu berharga. Ada, haleluya, saudara. Ya. Persoalan ada masalah di situ, ya di situ diselesaikan. Bukan berarti rusak susu sebelangan, tidak. Ada, haleluya, saudara. Angkat senjata doa kita. Amin. Kalau bukan Tuhan yang buka itu tidak terbuka jalan itu. Itu Tuhan yang bekerja. Dan berita kita benar-benar. Saudara tahu saya khotbah lagi. Karena khotbah saya terlalu keras yang kemarin dan harus diedit banyak. Jadi saya ulangi khotbah. Saya susut khotbah saya lagi. Saudara, itu penuh usaha, itu penuh perjuangan semuanya ya. Dan biarlah mari kita doakan supaya banyak jiwa-jiwa boleh berlari kepada Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman. Haleluya. Kalau sudah pikir-pikir orang Bali begini, mengatakan kebenaran bukan sombong. Ada orang bilang sombongnya. Gini, orang Bali yang bawa firman Tuhan di Jakarta lewat radio, gembala saudara, bukan sombong, hanya mengatakan kebenaran. Kalau yang bilang sombong mungkin dialah yang sombong, itu berpikirannya mungkin begitu. Bahkan di Bali sini, orang Bali yang di radio, ya mungkin cuma saya, yang lainnya enggak, orang-orang dari luar semua. Tapi yang di Jakarta ini coba cek, habis saya bawa firman Tuhan 5.30, jam 6 itu yang membawa firman Tuhan yang bertolak belakang dengan saya. Jadi saudara tahu betapa betulnya kita harus angkat senjata doa kita. Haleluya, saudara. Ya. Lanjut ya. Nah, saudara, begitu. Perhatikan saudara, gembala bisa menolak menggembalakan orang-orang yang demikian bila sudah lama tidak mau bertobat. Jadi pertanyaan sederhana, kenapa? Ya memang saya tidak mau lagi menggembalakan. Jadi kaget ya, memang boleh begitu? Iya, ada ayat ini. Tuhan sendiri berkata, masih bagus kalau ayat yang di sini, ini Tuhan yang berkata. Kalau saya masih berkata begini, saya seperti bintang-bintang yang mau bercahaya selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Saya berkata, lari pada Yesus. Lebih baik saya yang suruh lari pada Yesus sekarang daripada nanti semuanya terlambat. Sekarang ini lari pada Yesus. Dan saya mau saudara bahagia. Bagaimana caranya? Jumpailah gembala yang membuat saudara wajah saudara berseri. Saudara senang bertemu dengannya, rindu kepadanya, menghargai pengajarannya, menghargai pelayanannya. Haleluya, saudaraku, ya? Begitu ya. Nah, indikatornya apa? Kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ya, itu yang indikatornya. Saya sebagai gembala tidak mau menggembalakan orang yang demikian. Saya tidak mau. Jadi sederhana ya. Bukan langsung tidak mau, sudah menanggung cukup lama. Ya, sama seperti Musa, bukan langsung dia konflik dengan Datan, Korah dan Abiram. Sejak sebelum keluar dari tanah Mesir pun kata-kata buruk sudah dialamatkan kepada Musa. Menyeberang Laut Teberau. Minggu ini saya dan Bapak Gembala menonton The Ten Commandments. Jadi kisah Musa ini. Setelah lewat daripada Laut Teberau, waduh, bukan sekali dua kali, banyak kali. Ya, persekongkolan ataupun kumpulan-kumpulan yang membicarakan buruk tentang Musa, meragukan kepemimpinan Musa sebagai hamba Tuhan. Siapa sih yang mengangkat Musa ini? Begitu. Ya. Nah, saya sebagai gembala juga tidak mau menggembalakan orang yang demikian. Itu namanya curang. Ya, biar pernah saudara dengar saya kasih tahu, saya bilang yang begitu curang. Kenapa curang? Karena menerima pelayanan dari mana? Saya kasih tahu ya. Dari kalau ada anak lahir, dari lahir sampai mati. Itu saya kasih tahu. Makanya jangan curang. Tidak boleh curang. Itu curang namanya.
menerima pelayanan dari kelahiran sampai kematian. Berarti di tengah-tengahnya ada apa? Banyak doa ditabur di situ. Ulang tahun, Pak Pendeta, ulang tahun aja di doa. Banyak pelayanan. Tiap minggu terima perjamuan kudus. Hamba Tuhan berdoa buat firman Tuhan supaya bertumbuh, supaya tahu jalan mana yang harus ditempuh. Kalau ada apa-apa minta nilai, siap pendetanya. Ada apa-apa di sekolah nanti kalau gara-gara masalah sinkretisme itu, siap panggil saya Pak Pendeta hadir. Ada yang jelek-jelekan saudara, siap mana Pak Pendeta yang bereskan. Jangan bingung-bingung, kalau ada mulai bingung-bingung, ada yang bikin bingung, siap Pak Pendeta hadir. Memang itu tanggung jawab. Bukan sok-sokan main hamba Tuhan, main-main pelayanan, enggak. Tanggung jawab. Jadi kan curang apabila menerima pelayanan semua dari lahir sampai mati, tetapi omongannya, bicaranya negatif dan buruk tentang gembalanya. Itu curang, enggak boleh. Mari kita lihat sekarang Kisah Para Rasul 19 ayat 9. Kisah Rasul 19 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Rasul 19 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi, kok tambah sepi semua, ya? Baca Kisah Rasul 19 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. 10 bagus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi kalau Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga untuk kedatangan Roh Kudus, untuk gereja lahir di bumi, dia pisahkan murid-muridnya menjadi 120. Kalau Paulus, ya di Efesus ini kalau tidak salah, ya di Efesus kalau tidak salah ini. Oh di Athena ya. Kalau di Efesus. Benar di Efesus ya. Nah, kalau Paulus saudara-saudara, yang terjadi adalah Paulus memisahkan murid-muridnya juga seperti Tuhan Yesus. Karena ada sesuatu yang harus terjadi, yaitu dia akan menginjili Asia pada waktu itu. Jadi tentu saja Asia waktu itu tidak seluas sekarang. Dan dicatat 2 tahun lamanya dia mengajari murid-muridnya di ruang kuliah Tiranus. Dicatat Asia mendengarkan kabar baik. Haleluya. Ada amin saudara? Nah, kita lihat di sini Tuhan Yesus memisahkan murid-muridnya. Paulus juga memisahkan murid-muridnya. Dari orang yang bagaimanakah yang dipisahkan murid-muridnya Paulus ini? Dikatakan di situ dari orang yang tegar hatinya. Apa itu orang yang tegar hati? Orang yang keras hati. Lalu kemudian orang tersebut dicatat di sini mengumpat daripada apa yang Paulus ajarkan. Apa rupanya yang Paulus ajarkan? Yaitu jalan keselamatan yang dikenal waktu itu sebagai jalan Tuhan. Ada haleluya? Nah, pengajaran Paulus ini diumpat. Bahkan dicatat di sini di depan orang banyak. Saudara, bila pengajarannya diumpat, saya percaya mereka pastilah tidak ramah kepada Paulus. Pastilah mereka membicarakan hal-hal yang buruk tentang Paulus. Kedengaran dari mana? Kedengaran dari orang-orang. Kepada siapa mereka bicara tentang Paulus? Tentang ajarannya diumpat. Kalau pengajarannya saja diumpat, apalagi orang yang mengajarkan. Sudah pastilah bersalah Paulus ini. Udah sesat dia. Pasti. Lalu apakah apa yang harus diperbuat Paulus? Tanya kiri kanan, apa yang harus diperbuat Paulus? Apa yang harus diperbuat Paulus? Dicatat di Alkitab, Paulus memisahkan murid-muridnya. Ya. Paulus
Paulus memisahkan murid-muridnya. Ya. Jadi saudara, memisahkan murid-murid baik Tuhan Yesus maupun Paulus bukanlah perpecahan. Bilang kiri kanan, memisahkan murid-murid bukanlah perpecahan. Bilang. Memisahkan murid-murid bukanlah perpecahan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Musa menggembalakan selama kurang lebih 40 tahun di padang gurun maksudnya. Ya. Sebelum akhirnya diberikan kepada Yosua menyeberang masuk tanah Kanaan. Dia sudah memikul juga yaitu orang-orang yang tegar hati. Orang-orang yang tegar hatinya, keras hatinya sudah bukan tidak dipikul, sudah dibayar harganya sama Musa. Begitu loh, sudah. Jadi dia sudah selama ini tidak apa-apa lah, maju terus. Karena Musa ini, saya nonton filmnya. Kalau saudara mau pulang nanti nonton ya, nonton itu The Ten Commandments. Dia itu loh, memang harus mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Terbukti perjalanannya di padang gurun dengan kerajaan-kerajaan yang dikalahkan, kan gitu, melawan Amalek, ya kan? Terus kemudian perang dengan bangsa-bangsa lain. Banyak sekali urusan-urusan yang besar yang dikerjakan Musa dalam pengembalaannya, gitu ya. Tapi kata-kata buruk juga ditujukan kepadanya. Kata-kata negatif dari siapa? Bukan dari orang Amalek, dari orang-orang yang digembalakannya. Dan itu sudah dipikul Musa. Bukan di tahun pertama. Tidak, dibiarkan sama Musa, digembalakan. Terus digembalakan. Sampai suatu hari juga Musa memisahkan murid-muridnya. Kenapa? Agar supaya jangan ada yang terseret atau terkena kepada dosa daripada orang-orang yang demikian. Hari kita lihat ayatnya. Kalau tadi Tuhan yang tidak mau mengembalakan, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu. Kalau Paulus memisahkan murid-muridnya, sekarang Musa, coba lihat. Bilangan 16 ayat 15. Musa yang begitu lembut hati. Bilangan 16 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama apa kata firman Tuhan dicatat di sini. Ayat 15. 1, 2, 3. Lalu sangat marah Musa. waduh, masa hamba Tuhan bisa jadi kayak gini? Lalu sangat marahlah Musa. Ya, tulis di Alkitab kita ya. Terus, dan ia berkata kepada siapa? Tuhan. Apa katanya? Janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Terus apa katanya? Belum pernah ku ambil satu ekor keledai pun. Sampai begitunya ya Musa ngomong sama Tuhan. Coba. Belum pernah ku ambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah ku lakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Pertanyaannya, kenapa begitu? Karena Musa sibuk melayani Tuhan. Saudara pikir, coba lu saya tanya, apa Pak John rekaman rupanya untuk bawa firman Tuhan di hardline di Jakarta? Kan enggak kan? Siapa rupanya yang rekaman? Saya. Yang berdoa siapa? Saya. Yang mengurus semuanya siapa? Saya. Ada nggak waktu saya untuk berbuat jahat sama saudara? Banyak kali pengurusan saya. Saudara, siapa yang memelihara bapak ibu saya yang sudah lansia yang sakit di rumah yang harus dirawat seperti anak bayi? Saya. Kami pun sudah cukup sibuk, saudara. Gak sempat lagi untuk mikirin jelek sama saudara. Yang kami pikirkan bagaimana supaya saudara selamat dari kerjaan. Makanya saya berseru, jangan terima tanda binatang, bertobat. Gitu saudara. Pernah saudara pikir saudara pikir mungkin kadang-kadang orang tuh gini, dia pikirannya jelek ya. Lalu dipikir, oh Pak Pendeta juga jelek. Enggak gitu. Banyak orang-orang yang sudah berlari-lari pada panggilan surgawi. Ini Musa. Banyak orang yang berbuat jahat sama dia, berkata buruk tentang dia. Dia bilang gini, aku gak pernah buat gitu sama mereka.
Kenapa? Karena dia sih punya banyak tanggung jawab. Haleluya. Kalau ada yang memerlukan kuburan, memangnya saudara yang ditampukan? Kan saya harus pastikan semua di sana beres, bisa dikuburkan di sana. Kalau ada kemarin yang sakit, siapa yang pergi ke rumah sakit? Kan saya. Gitu loh. Saudara saya datang, saudara juga layanilah. Sudah diberikan pelayanan masing-masing, tugasnya masing-masing. Kerjakan saja. Memang saudara bisa bertemu dengan orang-orang dari grup-grup GKS, KKAJ dan semua yang lainnya. Kan saya di situ yang berjuang. Haleluya saudara. Dan bukan maksud saya ini hanya mengatakan kebenaran. Haleluya saudara. Bukan sombong, bukan. Haleluya saudara. Ya. Nah, jadi saya sedang mengajar kepada kita semua domba-domba Tuhan. Ini saya mesti ajari. Saya harus ajari saudara sebagai gembala. Ini karena Musa juga melakukan bagiannya karena ada urusan Tuhan. Nah ini yang Musa nggak mau ikut-ikut. Gitu. Musa nggak mau ikut-ikut. Itu sudah menjadi urusan Tuhan. Itu juga saya. Tapi yang menjadi urusan saya mesti urus. Kenapa? Musa urus supaya jangan yang lain kena. Jangan terseret. Ya gitu ya istilahnya. Belum pernah sangat marahlah Musa dan dia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah ku ambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah ku lakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Musa. Ya. Nah, saudara, lalu kemudian Musa mengurus gembalaannya yang memang harus diurus. Dia berkata, pisahkanlah dirimu. Karena Musa ditentang di depan. Sebelum dia marah ini, dia berkata, panggil Datan dan Abiram. Kami tidak mau datang. Tidak mau datang. Ya sudah. Lalu Musa berkata, ya, karena orang-orang ini berkata, ya, Musa ini beginilah, begitulah, beginilah, mengacaukan penggembalaannya waktu itu orang-orang Israel di sini. Minggu ini saya cukup heran ya. Saya mendengar, saudara tahu khotbah tentang strong delusion? Tahu ya? Siapa yang mengkhotbahkan ini saudara? Saya, nama saya Gede Karisma. Cek di internet, yang mengkhotbahkan strong delusion itu saya. Di akhir zaman ini. Dan khotbahnya jelas. Sebarkan supaya orang sadar dan tahu, supaya berhati-hati, supaya jangan kena strong delusion. Nah dalam minggu ini saya mendengar ada berita yang cukup aneh. Ada orang-orang yang berkumpul dan berdoa. Salah satu mendapat pernyataan dari Roh Kudus bahwa Pak Gembala ini, Pak Gede ini, Pak Agus ini sudah kena strong delusion ya. Saya sih, itu khotbah strong delusion. Kalau saya tidak khotbahkan pun saudara nggak tahu itu apa itu strong delusion, nggak tahu. Tapi bisa-bisanya khotbah itu untuk jiwa-jiwa supaya selamat, bisa-bisanya diambil dari alamatkan kepada saya. Pak Agus itu yang kena strong delusion. Hello, kalau saya nggak khotbahkan itu tidak ada itu. Haleluya saudaraku. Nah saudara bisa lihat ini hal-hal yang ada hal-hal begini. Jadi waktu Korah, Datan dan Abiram juga sudah menentang Musa pada waktu itu, ya. Saudaraku dikasih Tuhan, maka Musa melakukan bagiannya. Dia pisahkan murid-muridnya, dan bahkan dia berkata, setelah berpisah dia berkata begini, pisahkan dirimu dari kumpulannya. Itu memang saya sudah berdoa sepanjang minggu ini, yang memang harus saya katakan ini. Jadi saudara-saudara, dengarkan baik-baik memang. Saya tetap kepada garis perjuangan yang saya suruhkan, tidak berubah sedikit pun tidak. Yaitu jangan terima tanda binatang, bertobat. Dan ada khotbah-khotbah yang memang Tuhan kasih tahu pada saya mesti sampaikan, saya sampaikan. Penginjilan kita sampai ke Jakarta sudah. Haleluya saudara. Nah,
Bila ada yang seperti ini, saya sekarang berseru, ya, saudara, boleh bebas. Jadi kalau memang saudara mau teruskan jalan yang begitu, silakan, tidak apa-apa. Ya. Terus kalau misalkan ada juga yang mau sepakat dengan orang-orang yang berkata bahwa saya kena strong delusion, boleh, bukan tidak boleh. Karena itu urusan Tuhan sudah, bukan urusan saya. Tapi urusan saya begini, saudara, jangan dekat-dekat sama orang itu. Ini saya kasih tahu. Musa bilang itu. Jangan dekat-dekat, karena waktu nanti sudah tiba waktunya, saudara, bukan saya bilang, Alkitab mencatat, Alkitab mencatat, waktu mereka sudah menyingkir dari kemah, lalu bumi terbuka dan sebagainya. Kalau dalam perjanjian baru itu begini, saudara, ini yang bilang Tuhan Yesus. Orang-orang yang begitu kepada hamba-hamba Tuhan, saya bisa tunjukkan ayatnya. Cuman hari ini saya nggak siapkan. Dengar ya, apa dibilang Tuhan Yesus? Ini mulut Tuhan Yesus yang bilang, kotanya dibakar. Apa saudara punya kota? Apakah ada yang hebat di sini yang punya satu kota? Kan tidak ada. Paling saudara kita punya apa? Di mana saudara berteduh? Tuhan Yesus berkata, kotanya dibakar, yang begitu tuh. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Maka ini adalah sebuah peristiwa yang memang harus ada di bumi ini, tapi Tuhan ada di Alkitab. Jadi tidak ada yang baru di bawah matahari. Ada haleluya, saudara. Jadi caranya gimana? Ya kita harus bicara seperti firman Tuhan. Kalau memang sudah salah, ya tidak ada jalan lain. Nggak bisa nego, itu mesti bertobat. Tidak ada jalan lain. Kalau nggak bertobat, ya saya sebagai hamba Tuhan, itu sudah urusan Tuhan. Ya. Nah, saudara, ada Korah, Datan, dan Abiram, dan Alkitab mencatat di situ dan kumpulannya. Ya. Musa membebaskan kumpulan mereka, tapi dia memberitahu domba-dombanya, jangan dekat-dekat dengan kumpulannya. Hati-hati. Supaya jangan terseret kepada dosanya, jangan terkena kepada dosanya. Ya. Musa marah dan berkata kepada Tuhan seperti yang sudah kita baca. Saudara, karena ada yang bertanya kepada saya di depan umum, ya minggu lalu kan di depan umum, jadi saya juga akan menjawabnya di depan umum. Pertanyaannya adalah, kenapa saya dikeluarkan? Nah, saya waktu itu menjawab, ya, bahwa karena saudara tersebut berkata kamu kepada saya. Nah, di mana persoalannya, saudara? Begini, saya ini punya kakak ipar. Ini istri saya, ini adik daripada kakak ipar saya. Dia lebih muda. Istri saya ini umur 42. 41 ya. Tambah-tambahin, jangan tambah-tambahin. 41. Haleluya, saudaraku ya. Saya sendiri 47, 48 ya. Nah, otomatis kalau saya 48, abangnya dia itu masih lebih muda, jauh lebih muda dari saya. Terus saudara tahu, saya manggil dia, saya sangat hormat kepadanya. Saya manggil dia Bang. Saya lebih tua, saya pendeta. Haleluya, saudaraku. Saya panggil dia Bang, Abang. Abang saya. Nah, begitu ya. Dalam keluarga itu ada namanya etika ya. Etika lah dalam keluarga. Ada di sini rupanya saudara yang ngawur di keluarga saudara? Enggak kan? Saudara kan baik-baik saja semua. Haleluya, saudara. Itu saudara ya. Begitu. Nah, saudara. Jadi, saudara, ketika seseorang ini berkata, atau adik ipar saya berkata, kamu kepada saya, ya saya nggak balas, saya diam. Nah, saya coba saya coba tolonglah. Saudara masih ingat saya bawa firman Tuhan? Saya berkata begini, kalau istri saya ini salah sama saudara, saya tahu saya harus minta maaf sama saudara. Benar kan enggak? Pernah saudara dengar saya khotbah gitu kan? Kalau saya ini salah, istri saya tahu, saya salah sama Pak Abednego ini, istri saya tahu, salah saya sama dia, istri saya enggak boleh diam aja, dia harus, Pak Abed, maafkan suami saya ya. Kira-kira bagus enggak yang saya bilang ini? Bagus. Bukan bagus lagi, bagus sekali. Haleluya, saudara. Ya, saya berkata,
ya, menghargakan. Bahkan adik ipar saya berkata, saya sebut panggilannya Om. Saya bisa saja mau manggil dia nama, enggak, Om. Ini adik saya, adik sepupu saya panggil dia Om Eksa kalau di keluarga. Benar ya Om? Iya Om Eksa. Ya walaupun dia jauh lebih muda dari saya, Om Eksa dia. Ya, suatu hari dalam sebuah pertemuan keluarga ada saudara saya yang saya sangat kasihi juga, mungkin keceplosan. Dia panggil saya, adik saya soalnya, dia panggil saya Anda. Saya marah. Tak boleh gitu. Saya tunjukkan yang baik. Ini ada saksinya adik saya. Oh, panggillah kalau nggak mau dia panggillah apa. Begitu saudara. Nah, saya sudah kasihkan jalan untuk bertobat. Saya tunggu-tunggu, istrinya juga nggak ada minta maaf. Ya nggak apa-apa sih. Tapi ya lalu kemudian ini karena ditanya di tempat umum, saya jawab depan umum ya. Kemudian dalam grup kita lalu menulis sesuatu atau bereaksi seperti tidak ada apa-apa, yang begitu bahaya. Nanti ini Pak Jody ini bisa di belakang kamu lalu di depan saudara, Shalom, haleluya. Begitu tidak boleh. Boleh gitu Pak John? Tidak boleh. Nanti Pak John Harifa ini ketemu soal, bagus, terus di gereja, Shalom, haleluya. Yang begitu tidak boleh. Bila kiri kanan yang begitu tidak boleh. Yang begitu. Nah itu saudara. Haleluya saudara. Iya. Kalau bukan kita yang mengajarkan yang baik, siapa lagi? Haleluya saudara. Lalu kemudian Pak Abednego ini sama saya di luar misalnya, dia ngomong yang jelek-jelek, dia sama saya, kamu. Lalu kemudian di gereja, haleluya, ini ada berita dari ini. Tak boleh. Makanya saya bilang, tak bisa. Situ bilang kamu, tapi seolah-olah tidak perlu. Itu kalau dibiarkan nanti jadi nular sama yang lainnya. Jadi tidak ada lagi harganya gembala saudara. Padahal dan saya sih nggak apa-apa. Saya tetap menerima upah saya. Tapi saudara kemana jadinya gitu loh. Haleluya saudaraku. Haleluya. Loh saya saja memanggil saudara. Saya tempatkan dengan sebaik-baiknya. Itu baru etika keluarga. Belum di gereja. Saya bilang kalau kita sudah bilang kamu sama gembala kita, sebenarnya itu ya sudah lama kita keluar dari situ. Apa tidak malu kita? Ini sebenarnya begini kan tidak perlu dikhotbahkan ya, tapi apa boleh buat saya karena ditanya kenapa saya dikeluarkan? Iya, sudah saya tunggu bertobat nggak bertobat, istrinya juga nggak bertobat. Ini dengar ya, ada satu dia ada dari sini, suaminya pernah salah sama saya. Langsung Pak Agus, maafkan suami saya ya Bu, nggak apa-apa. Aduh, saya sama dia dekat sekali seperti saudara. Gitu loh. Nggak ada orang di sini, baik suami dan istri nggak ada. Tapi suaminya pernah salah sama saya. Pak Agus, langsung telepon saya. Maafkan suami saya Pak Agus ya gini. Iya pun nggak apa-apa Bu. Kita doakan ya. Begitu loh Bapak Ibu. Haleluya saudara. Apalagi di gereja sama gembala saudara. Yang saya sudah bilang tadi itu namanya curang. Perbuatan curang jangan dibiarkan di gereja. Haleluya saudara. Nggak boleh yang begitu. Ya, bahaya itu. Ya, ini. Jadi saya harus berikan contoh yang baik, apalagi di dalam etika keluarga. Nah, saya contohkan secara firman Tuhan. Ini mungkin ada beberapa yang bingung, Pak Heri, mungkin ada apa nih Pak Gede? Kok? Iya, minggu lalu ada sedikit, walaupun kita sudah selesaikan semuanya Pak Heri, tapi minggu lalu ada yang bertanya kepada saya. Nah, begitu di depan umum, jadi saya jawab sekarang. Nanti tolong sampaikan ya siapa yang punya akses. Oh, kenapa kamu saudara dikeluarkan? Karena begini, bilang. Ya. Lalu kemudian yang kedua, tapi sudah tunggu-tunggu, kok nggak minta maaf? Ya gitu. Oke, yang kedua, siapa yang mengangkat Anda? Itu kemarin, ya siapa yang dengar pertanyaannya? Dengar ya? Oke, saya jawab sekarang ya. Nanti tolong disampaikan jawabannya. Siapa yang mengangkat Anda? Begini, saya jawab ya. Bagaimana kalau Tuhan yang mengangkat saya jadi hamba Tuhan? Nanti yang jawab dia lah, Tuhan aja. Itu jawaban yang paling singkat. Ya. Apakah saudara ada yang meragukan saya dipanggil Tuhan untuk melayani saudara? Ada? Tidak ada. Oh,
Apakah saudara menerima saya ini bicara sampaikan firman Tuhan sebagai hamba Tuhan? Amin. Benar saudara? Ya mudah-mudahan begitu ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa, karena saya memang sedang hari ini, kalau Tuhan Yesus memisahkan murid-muridnya, kalau Paulus memisahkan murid-muridnya, kalau Musa mengaturkan murid-muridnya, memisahkan muridnya, ya ini juga Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Hari ini juga memang khotbah saya adalah memisahkan murid-murid. Karena apa? Karena kita semakin fokus, kedatangan Tuhan semakin dekat, garis perjuangan kita tidak turun, ya, tapi tantangannya semakin berat. Jadi saya mau pisahkan murid-murid saya memang, ya, gitu. Haleluya saudara. Dan saya tetap kasih pilihan bebas sama saudara. Saudara rasa-rasa saudara lebih dekat kepada orang lain, pergilah. Saya mau saudara bahagiakan. Kalau bahasa minggu lalu begitu. Kalau saudara dalam pelayanan saya, saudara menderita, setiap kali saudara dengar firman Tuhan dari saya, saudara tersiksa, maka saya menyuruh saudara berlari pada Yesus, sehingga saya seperti bintang-bintang yang bercahaya takut selama-lamanya, karena saya suruh saudara berlari kepada kebenaran, ya kan? Setelah itu carilah pendeta hamba Tuhan yang bisa melayani saudara sampai menguburkan saudara, itu pun kalau saudara dipanggil Tuhan. Kalau enggak, kalau saya sih berdoa supaya kita semua sampai pada hari kedatangan Tuhan. Nah, tapi itu saudara perlu itu. Jadi carilah gembala yang saudara sayang, ya saudara senang dan berterima kasih setiap kali dia berkhotbah. Makasih Pak Pendeta, saya mengerti tentang pengertian rohani. Nah, begitu. Jadi gembala saudara pun bahagia melayani saudara. Rasa capeknya itu langsung hilang. Haleluya saudara. Pelan-pelan. Haleluya. Oke, ini ada di internet dan direkam ya, jadi bisa didengarkan kapan saja. Oke, siapa yang mengangkat Anda? Ya, saya bisa jawab jawaban singkat saya, ya Tuhan lah. Jadi selama ini rupanya dongeng-dongeng rupanya yang kita kerjakan selama ini, main-main rupanya. Saudara terima tubuh dan darah Yesus dan semua firman Tuhan. Enggak. Banyak orang-orang di internet yang diberkati dengan pelayanan saya. Begitu. Sekarang kembali kepada saudara yang di sini. Kalau saya sih beriman. Saya selalu berkata kan, saudara adalah berdoa syafaat saya. Lihatlah iman saya saudara. Artinya kalau saya nanti terima berkat, saudara masa enggak dapat berkat? Pastilah diberkati Tuhan. Haleluya saudara. Itu iman saya. Terima kasih saudara pendoa syafaat saya. Tapi tetap saya harus bereskan beberapa hal yang ada ya. Terus kemudian, siapa yang mengangkat Anda? Gini, nanti kalau nggak percaya, nanti tanya waktu pulang lewat resepsionis, ya, tanya sama resepsionis. Pak, mau tanya, yang Pak Pendeta di atas itu yang jadwal kebaktiannya jam 1, ya seolah-olah saudara bukan jemaat saya lah, bilang, itu dari mana sewa gedungnya ini, ya Pak, ruangannya, atas nama siapa? Berarti saudara tahu, ya. Makanya salam saya selalu salam 1000 orang misi, ya. Nah, ya saya bilang aja ya. Saya ini membentuk atau membangun namanya Made Ebenezer Ministry, yaitu nanti saudara akan ketemu sama dia. Kalau gereja pagi GBI, yang siang TD MEM, saudara akan tahu. Persekutuan Doa Made Ebenezer Ministry. Selama 1 tahun sudah, bukan baru sekarang. Nota-notanya, kwitansinya semua itu terdaftar di situ. Nah, Made Ebenezer Ministry ini yang membuat itu siapa? Saya. Kalau begitu siapa yang mengangkat saya dalam Made Ebenezer Ministry? Saya pun bingung menjawabnya saudara. Made Ebenezer Ministry ini saya yang buat. Haleluya. Inilah pelayanan saya sebagai persekutuan doa. Ya, ini saya sudah bilang nih. Jadi saudara bebas-bebas saja. Mau kemana boleh. Tapi kalau saudara mau ikut pelayanan saya, maju terus kita. Haleluya saudaraku, ya. Boleh kok. Oh kalau gitu saya mau, iya boleh. Daripada bikin ribut di tempat saya, lebih baik pergi. Begitu, ya. Mungkin ada yang bertanya, kita harus mengasihi Pak. Kalau kita tidak bisa mengasihi, kita lihat bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kita lihat kan sudah ya panjang lebar tadi ya, sudah tahu ya kita mengasihi. Biar jangan salah. Nanti pikir wah ini Pak Pendeta nggak mengasihi, sudah panjang lebar sudah. Oke, ya. Nah, Musa kerjakan pelayanannya bukan berarti semua sia-sia dan tidak berarti dengan adanya Korah, Datan dan Abiram. Tidak, semua berarti.
Tuhan Yesus juga terus berjalan pelayanannya, walaupun ada orang-orang Farisi dan keluarganya yang menolak dia. Bukan berarti, oh sia-sia kita berjuang nih, sampai beritakan Injil sampai di Jakarta, sampai kita berdoa peperangan. Tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Tidak ada yang sia-sia. Ini tugas saya untuk memberitahu kita semuanya. Haleluya. Dan kita berjalan di jalan Tuhan. Saya mematahkan mungkin pembicaraan-pembicaraan yang keliru yang tidak saya dengar, yang ada pada pembicaraan-pembicaraan di luar. Ya, wah, sia-sia begini. Enggak. Kemarin itu pun sebenarnya khotbah saya sudah selesai. Tiba-tiba ada yang tertawa. Jangankan saya, coba di sini. Satu orang berdoa. Tiba-tiba memang ada orang bermasalah dengan saudara. Tiba-tiba tertawa dengan keras. Yang tiba-tiba tertawa dengan keras. Kira-kira saudara kaget atau enggak? Kaget. Coba di sini misalnya Pak Abednego, dia sudah mulai mau berdoa. Tiba-tiba doa persembahan misalnya ada yang nggak suka sama Pak Abednego dan Pak Abednego tahu, tiba-tiba ketawa di situ. Hahaha. Kira-kira gimana Pak Abednego pasti kaget. Haleluya saudara. Tapi saya sudah bertobat. Saya sudah memang kemarin tuh saya sudah bertobat sama Tuhan ya. Saya Tuhan, seandainya saya tahu saya tidak akan. Jadi istri saya bertanya, Bi, sampai di mana saudara khotbah pagi? Sampai di poin keempat, selesai. Seharusnya kemarin harusnya begini, waktu ada yang tertawa, mari kita masuk pada perjamuan kudus, siapkan hati dan pikiran saudara. Haleluya saudara. Harusnya begitu. Makanya hari ini juga tidak. Ini adalah kebaktian untuk Tuhan. Kalau ada firman Tuhan untuk saudara, supaya saudara selamat. Kalau ada yang aneh-aneh urusan sama Tuhan. Udah? Ya, saya berdoa, saya kasih tahu sekarang. Saya berdoa, hati saya hancur. Saya rela kehilangan apa saja saudaraku, jangan saya kehilangan Tuhan Yesus. Saya kasih tahu aja sama saudara ya. Tuhan berkata kepada saya, itu sudah menjadi urusanku anakku. Ya, jadi makanya saya tidak mengurusnya lagi. Tapi urusan saya sama saudara mesti saya kasih tahu. Hati-hati ya, hati-hati. Itu sudah menjadi urusanku, kata Tuhan. Dan saya mau tutup pada hari ini juga, ya, di mana Paulus juga, Tuhan Yesus juga terus kerjakan pelayanannya walaupun ada orang-orang Farisi dan keluarganya yang menolak dia. Terus Paulus juga terus menginjili Asia walaupun ada orang-orang yang tegar hatinya mengumpat dia dan jalan Tuhan terus. Saya juga terus bersama Made Ebenezer Ministry bersama dengan saudara bagi yang mau. Haleluya. Ya, kita beritakan firman Tuhan lewat radio bahkan sampai di Jakarta, internet dalam jalan perjuangan kita sampai Maranatha. Haleluya saudara. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya akan ucapkan kepada semua saudara, Maranatha, selamat berjuang, prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saya mau kasih tahu, saya dapat mimpi. Ya, tidak apa-apa, saudara boleh dapat mimpi juga, tapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan saudara lawan gembala saudara, nanti saudara bahaya. Haleluya saudara. Kasih tahu yang benar ini ya. Nah, saudaraku, jadi begini ya. Saya terbangun tengah malam karena saya mau ke kamar mandi buang air kecil. Haleluya. Lalu saya terbangun, saya mengingat mimpi saya. Mimpi begini ya. Lalu saya buang air kecil. Selesai saya buang air kecil, saya tidur lagi, saudara. Lalu saya tidur. Jam 4:30, jam 4 saya terbangun. Saya terbangun. Di situ saya mulai berpikir, ada apa dengan mimpiku ini? Karena mimpi saya nyambung, saudara. Haleluya, saudara. Orang yang tidak berubah, itu saja, dan tidak berubah, kisahnya juga nyambung. Sudah mulai ada yang mengganggu pikiran saya. Pasti ada maksud Tuhan ini. Ada artinya ini. Apa ini? Kan begitu, saya mulai renung-renungkan. Apa artinya ini Tuhan? Saya berpikir, saya berusaha menemukan sesuatu, ya. Roh Kudus kasih tahu saya. Tiba-tiba saya tertidur lagi, saudara. Haleluya. Akhirnya saya terbangun jam 6 ya. Lebih kaget lagi saya, saudaraku, karena nyambung lagi. Dan yang terakhir ini
nggak ada sebuah percakapan di dalamnya. Saya akan ceritakan sama saudara. Haleluya saudaraku. Haleluya. Ya, haleluya. Baik. Cek mic satu ya. Jadi begini saudara. Saya kedatangan orang hebat waktu itu ya. Ternyata namanya adalah, ya saudara tahu, saya ceritakan aja. Mungkin nanti yang nggak suka sama saya akan tertawa, nggak apa-apa. Ya mungkin di luar sana ya, tapi saya ceritakan. Sudah tahu siapa yang datang? Cristiano Ronaldo. Ya, jadi Cristiano Ronaldo ini, dengar ya, dia datang, senyumnya lebar. Haleluya, saudara lihat senyum, gimana Cristiano Ronaldo? Itulah, ada ajudan di sebelah. Lalu kemudian sayalah yang mengurus kedatangannya selama di Bali. Saya dibantu sama, waktu itu saya lihat ada Pak Feby, Bu Mary, anak-anaknya juga ikut, ada rame ya. Ayo kita urus. Kita dapat tamu luar biasa ya, spesial. Haleluya saudara. Kita uruslah penginapannya, mobilnya, villanya, kita urus restorannya, kapan makannya. Senang sekali saudara. Terus bangun, kencing, kan tadi sudah saya bilang ya, bukan kecil. Terus, Ronaldo. Terus habis itu tidur lagi. Lanjut saudara, liburannya yang tadi masih sambung. Terus, nah gaulnya dari mana? Waktu saya bangun lagi, subuh jam 4 tadi ya. Kok nyambung? Ada apa ya? Mulai bertanya saya. Ada apa ya Tuhan? Ya, dia senyum baik sekali sama saya ya. Tapi tak ada percakapan. Pokoknya kita urus sebaik-baiknya, ini tamu kita yang luar biasa. Ada haleluya. Masih mau penasaran sampai selesai saudara? Oke ya. Lalu kemudian ya saya terbangun lagi. Saya berusaha merenungkan apa maksudnya Tuhan. Di tengah-tengah merenungkan itu saya tertidur lagi. Ya, lalu saya bangun jam 6 pagi. Nih yang terakhir begini bunyinya ceritanya. Dia duduk di sini. Oke? Di sebuah restoran yang private. Restoran villa yang private yang besar. Dia duduk di sini. Di sebelah sana ajudannya, benar? Ya di punya bangku ada meja. Saya duduk di sini. Ini Pak Feby depan saya sini. Di depan situ banyak fansnya. Di luar sana jauh saudara, nggak boleh dekat. Ya, nggak boleh dekat di ruang restoran ya. Lalu kemudian Ronaldo melihat kepada saya. Cristiano Ronaldo, bukan Ronaldo yang lain, Cristiano Ronaldo. Dia senyum. Lalu saya pun senyum kepadanya. Dia bilang gini, kamu mau minta apa? Haleluya. Saya saking senangnya ya menjamu Cristiano Ronaldo. Saya bilang gini, aku nggak minta apa-apa. Haleluya saudara. Kalau Cristiano Ronaldo beneran saudara minta. Haleluya saudara. Tapi namanya mimpi saudara. Haleluya. Saya bilang gini, saya pun bahagia bercakap-cakap dengannya. Saya nggak minta apa-apa, nggak perlu apa-apa, saya bilang gitu ya. Datang Pak, ini hanya mimpi, kalau nggak percaya nggak apa-apa, bukan firman Tuhan ya. Tapi saya berdoa memang. Nah, datang Pak Feby depan saya, dia bilang gini, dia ambil bajunya, minta tanda tangannya. Bukti. Iya, minta tanda tangan sebagai bukti katanya, bukti. Lalu kemudian saya menyadari hal itu kan, iya ya, masa kita jamu Cristiano Ronaldo kita nggak ada bukti. Iya saya juga mau, saya bilang. Iya, minta tanda tangannya, saya bilang ya. Dengar ya. Terus kemudian dia mendekati kami, ya. Saya lihat, dia mulai bahasa Itali sama Pak Feby. Terus saya perhatikan Pak Feby juga ngomong bahasa Itali. Dalam hati saya kan, kok pintar Pak Feby ngomong bahasa Itali gitu ya. Ngomong Itali. Datanglah ada sandak, tahu gimana? Ada satu wanita bisa masuk dia ke restoran itu. Ya, rambutnya kayak berponi atau belah tengah. Pokoknya nggak ada yang mirip ciri-ciri saudara, tenang aja ya saudara ya. Kemudian agak pendek sedikit. Kemudian dia tubuhnya agak gelap. Dia gini di belakangnya Pak Feby. Dia mau minta tanda tangan itu loh, mau minta foto sama Ronaldo. Dan habis itu kami pun sangat bahagia di situ. Dekat sini mau dekat sama kami begini, saya pun dengar. Saya bahasa Italia saya nggak ngerti. Haleluya saudaraku. Puji gitu deh. Lalu terputuslah mimpi saya. Karena sampai 3 kali dalam satu malam
Saya tahu ini pasti ada artinya. Haleluya. Bisa mulai berdoa, Tuhan apa artinya? Kalau Tuhan mau bicara sama saya, pakai kayak Pak Benyamin Munte yang muncul, atau Rehat Bongke. Biasanya dulu kan gitu saya pernah bersaksi sama saudara. Haleluya. Hamba Tuhan besar. Tapi kok Cristiano Ronaldo? Saya mulai renung-renungkan. Mungkinkah karena Kristen ya, dia orang Kristen gitu, saya mulai dapat sedikit kan ya saudara. Saya renung, pasti ada artinya ini. Apa artinya? Tiba-tiba saya dapat hikmat dari Roh Kudus ya. Kamu cek dulu apa arti namanya itu Ronaldo dalam bahasa dia Portugis, dia kan Portugis. Oh iya ya, subuh-subuh saudaraku, besoknya baru saya ngerti itu. Subuh-subuh besok, jadi setelah itu kan nggak ngerti apa arti saya doa. Besoknya lagi tengah-tengah malam subuh-subuh itu saya coba cek apa arti kata Ronaldo dalam bahasa Portugis. Cristiano Ronaldo. Cristiano pastilah orang Kristen ya. Saya cek, saudara tahu? Pasti saudara belum tahu. Ini biru mau cepat-cepat cari tahu ya. Saudara, Ronaldo artinya adalah penguasa yang bijaksana. Nah, sekarang perhatikan. Siapa penguasa kita? Bahkan bukan hanya penguasa, dia Allah kuasa melakukan segala perkara. Terus Allahku maha kuasa. Ada haleluya. Saya kaget waktu saya tahu artinya adalah penguasa yang bijaksana. Dari mana kebijaksanaan datang? Siapakah orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu? Yaitu orang yang mendengar apa? Firman dan yang menyimpannya, mengerjakannya. Siapa rupanya firman Allah yang hidup? Tuhan Yesus. Ada haleluya. Siapa rupanya penguasa kita orang Kristen ini? Tuhan siapa rupanya? Tuhan Yesus. Jadi saudara, dalam case ini ya, jangan saudara di luar, hei, Pak Pendeta Gede itu dia mimpi Cristiano Ronaldo katanya itu penguasa. Nah, saya nggak tahu pun gimana kehidupannya, tapi entah gimana, ya. Saya juga pikir kenapa nggak Lionel Messi yang datang? Itu loh saya kembangkan itu. Ya kenapa? Karena kawan satu itu dia punya ada tatonya di sini mata satu kan gitu. Rupanya saya juga kurang suka dengan mata-mata satu, saya suka mata dua. Haleluya saudaraku. Saudara ngerti nggak arti mata satu? Ya tahu lah ya. Yang tiga dia mata satu. Nah saudara, jadi saudara rupa-rupanya datang ya, entah bukan orangnya, tapi namanya membawa supaya kamu tahu siapa yang datang. Rupanya datang ya penguasa orang Kristen ya, yang bijaksana, tidak lari, tidak bisa keluar dari firman Tuhan, tidak bisa lari daripada Tuhan Yesus, entah bagaimana. Dan dia datang dan dia bertanya kepada saya, dan dia sangat senang. Kami jamu, saya menjamunya, dan dia tanya sama saya. Dia nggak tanya sama Pak Feby, dia tanya sama saya. Kamu mau apa? Mau minta apa? Saya rasanya jawab itu. Kenapa saya nggak minta apa-apa? Saya sudah ketemu sama dia di dalam bersama dengan dia aja udah senangnya luar biasa. Ya. Jadi saudara, makanya kita dalam hadirat Tuhan itu sudah lebih dari segalanya. Haleluya saudara. Bersama dengan Tuhan Yesus itu sekarang memang kita harus mengikatkan diri kita kepada siapa? Tuhan Yesus. Kepada firman, kepada Roh Kudus. Begitu. Ini kita harus fokus. Tuhan segera datang, yang ngerti katakan haleluya. Ya, begitu caranya menghadapi hari-hari sekarang ini. Amin saudaraku. Begitu ya. Lalu kemudian saya coba-coba mengerti ini. Oh, saya ngerti. Kenapa Pak Feby itu berkata-kata dalam bahasa Itali? Ya, saya tidak ngerti. Berarti Pak Feby ini memang suka bahasa roh ya. Lanjutkan Pak Feby ya. Saya juga suka berdoa dalam bahasa roh. Haleluya saudara. Dia ngomong bahasa Itali. Disambut sama Ronaldo ini juga bahasa Itali. Saya ini bahasa Itali. Pak Feby ini nggak bilang-bilang katanya. Saya nggak ngerti. Jadi bahasa roh itu sangat bagus. Dan saya berkata ini adalah mimpi. Jadi bukan firman Tuhan, tapi kalau saudara diberkati, biarlah saudara diberkati.
Haleluya saudara. Ya. Ikatkan diri kita sama Tuhan, berdoa dalam bahasa doa Roh Kudus. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya. Minggu ini, minggu penginjilan kita di Jakarta, di Bali juga ya. Berita kita tidak pernah diberitakan selain daripada mengatakan kebenaran, bukan berarti sombong. Saya lah yang mengkorbankannya memang. Mungkin kalau tidak tahu, karena memang Tuhan kasih tahu sama saya mesti korbankan. Kalau saya tidak korbankan, maka dosa apostasi itu senyap, tidak akan pernah didengarkan. Ya, begitu. Haleluya saudara. Haleluya. Baik, saya rasa demikian saja firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nanti sebentar untuk berjamaah dulu saya langsung melayani saudara. Ya, nanti saya akan berdoa dan langsung melayani saudara. Mari bagi berdiri saudara. Kita akan menyembah. Kami menyembah Engkau Yesus. Kami perlihatkan jiwa Tuhan. Perlihatkan roh yang bisa memimpin kedatangannya semakin dekat.
bless your